Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Siti Mudrikatul Umairah. Kalian bisa panggil saya Ibu Ira. Di sini saya mengajar mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan atau PKK. Produk kreatif dan kewirausahaan ini ada di kelas 11 dan kelas 12. Untuk kelas 11 itu ada beberapa guru yang mengajar. Untuk saya sendiri mengajarnya di kelas 11 TKJ 2. Kemudian ada Bu Dita, Bu Meilida, Bu Maya Wardani, Pak Lingga, dan Bu Suci. Jadi ada 6 guru yang akan mengajar kalian di kelas nanti. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Dapat diakhiri? Baik, kita ke materi sekarang. Produk kreatif dan kewirausahaan atau PKK. Nah, sekarang ada yang bertanya-tanya, apa sih kewirausahaan itu? Di sini ada beberapa pendapat tentang kewirausahaan, yaitu dari Kristanto. Kewirausahaan adalah ilmu seni, perilaku, sifat, ciri, dan watak seseorang yang memiliki kemampuan dalam mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa kewirausahaan adalah kreatif, energik, wawasan luas, inovatif, rencana bisnis, agresif, ulet, supel, antusias, hemat, asa, ambisius, dan negosiatif. Kemudian menurut Soeharto, kewirausahaan adalah suatu nilai yang dibutuhkan untuk memulai sebuah usaha dan pengembangan usaha. Nah, dari beberapa pendapat itu dapat kita simpulkan bahwa kewirausahaan adalah suatu sikap, jiwa, dan kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru, yang sangat bernilai dan berguna bagi dirinya dan orang lain. Seperti itu ya. Oke. Dari kalian semua di sini ada yang pernah berwirausaha? Ada yang sudah pernah coba apa belum? Boleh itu usaha tentang makanan, jasa, pakaian, fotografi, dan lain sebagainya yang bermanfaat untuk kita dan orang lain. Atau ada yang masih bingung untuk memulai usaha? Oke, ini ada tips dari quote-nya Bob Sadino yang paling ampuh menurut saya, yaitu berhenti membuat rencana, melangkahlah. Jadi misalkan kalian itu punya rencana untuk membuat usaha, bermacam-macam cara, bermacam-macam rencana untuk membuat suatu usaha, percuma kalau kita tidak melangkah dari sekarang, betul nggak? Nah, kita balik lagi, flashback lagi ke KKM atau SKM dan kriteria kenaikan kelas. Jadi anak-anak, perlu saya ulang lagi, mungkin kelas 10 kalian sudah tahu ini semua. Jadi nilai KKM untuk mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan ini adalah 75. Kemudian semua tugas ulangan harian, kemudian UTS dan UAS atau PAS, kemudian ada proyek harus dikumpulkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu mengikuti semua kegiatan pembelajaran daring. Dan jadi untuk live streaming YouTube kalian harus lihat itu karena itu adalah penjelasan dari guru-guru kalian. Kemudian untuk tugas misalkan ditambahkan di classroom, kalian harus mengerjakan itu tepat waktu. Kemudian jika menemukan nilai di bawah KKM maka peserta didik tidak tuntas. Seperti itu. Kemudian nilai akhir pembelajaran dalam pembobotan dan nilai sikap harus baik.
Kemudian kompetensi dasarnya, apa yang akan kita pelajari bersama untuk semester ini. Jadi ada 5 kompetensi dasar di sini, yaitu yang pertama memahami sikap dan perilaku wirausahawan, yang kedua menganalisis peluang usaha produk barang dan jasa, yang ketiga memahami hak atas kekayaan intelektual, yang keempat menganalisis konsep desain atau prototipe dan kemasan produk barang atau jasa, yang kelima menganalisis proses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Oke, kita ke materi yang pertama, yaitu sikap dan perilaku wirausaha. Apa sih yang harus kita lakukan sebagai wirausaha? Sikap wirausaha artinya respon, cara pandang, dan pola pikir individu terhadap apa yang dihadapi dalam menjalankan usahanya. Nah, sikap wirausaha ini harus gimana? Yang pertama, selalu berpikir positif. Jadi, misalkan kita punya rencana untuk berwirausaha. Selama kita masih berpikir positif tentang apa yang akan kita jual, misalkan saya membuat aksesoris. Oh, ini pasti laku, nanti yang beli akan banyak. Nah, itu yang penting. Yang pertama, harus berpikir positif dulu. Tapi kalau belum dijual, belum ditawarkan, sudah, oh nanti produkku nggak laku. Oh nanti apa yang aku jual nggak ada yang beli. Nah, itu adalah mindset yang salah. Yang pertama harus selalu berpikir positif. Kemudian yang kedua, selalu berpikir ke depan. Jadi ke depannya saya pengennya produk ini pemasarannya sampai mana? Misalkan, untuk progresnya saya harus buat apa? Itu harus berpikir ke depan. Kemudian yang ketiga, pantang menyerah saat melihat pesaing. Oke. Ada banyak pesaing atau yang berjualan sama dengan produk kita di pasaran. Atau misalkan tetangga kita sendiri yang ada di sebelah kita atau jualannya berdempetan dengan kita, itu jualannya sama, kemudian kalian merasa minder. Apa yang harus saya jual ini laku ndak ya, wongan yang semuanya jual cilok kok. Nah, rezeki itu nggak akan tertukar. Kalau sudah rezekinya kita, ya pasti akan membelinya ke kita, tidak ke orang lain, seperti itu. Dan keunggulan untuk produk kita harus ditonjolkan, itu yang penting. Jangan menyerah ya. Kemudian selalu ingin tahu. Jadi harus ada upgrade tertentu untuk produk kita. Misalkan, oh sekarang yang dijual ini, kemudian besok oh packagingnya saya lebih baguskan, jadi orang akan lebih tertarik. Kemudian mungkin penjualannya juga akan lebih mahal, seperti itu. Kemudian ingin memberi yang terbaik untuk orang lain. Nah, tujuannya jangan hanya kita sendiri yang memberi untung, tapi melihat orang lain ini bagus nggak, sesuai nggak standarnya sama orang lain. Jadi benar-benar kasih produk yang terbaik dari kita untuk orang lain. Kalau orang lain puas dengan produknya kita, otomatis akan membeli lagi. Jadi repeat order lagi, seperti itu. Kemudian kerjakan dengan penuh semangat. Ini yang paling penting. Kemudian bekerja keraslah. Jadi jangan hanya sekali kita jualan tidak laku, besoknya sudah mutung, tidak jualan lagi. Jangan pernah seperti itu. Jadi kerjakan dengan penuh semangat, kemudian terus bekerja keras. Betul. Yang kedua adalah perilaku wirausaha. Perilaku wirausaha adalah langkah dari tindakan yang dilakukan untuk menghadapi aktivitas yang dijalani. Perilaku wirausaha sebagai individu harus seperti apa sih? Yang pertama, teguh pendiriannya. Jadi, misalkan saya punya suatu produk
ini ya. Kemudian besok, duh ini nggak laku. Kemudian besoknya pindah ke produk lain. Nah, gimana produknya itu mau dikenal orang lain? Yang pengusahanya aja tidak punya pendirian seperti itu. Kemudian yang kedua, selalu yakin dengan apa yang dilakukan. Jadi yakin seperti tadi. Jadi selalu berpikir positif, yakin akan apa yang kita jual itu adalah rezeki kita. Kemudian harus tanggung jawab. Kemudian optimis dalam segala perilaku, berpikir positif walau orang lain mencemooh. Jadi jangan pedulikan omongan orang lain. Kalau berwirausaha, orang yang tidak senang dengan kita itu pasti akan banyak, bukan semuanya akan senang dengan usaha kita. Kemudian selalu berorientasi menjadi jalan keluar. Misalkan ini pemasarannya di sini kok nggak bisa ya. Misalkan offline kok nggak laku ya, sekarang masanya pandemi. Nah, kita orang-orang sekarang belinya online. Nah, kita pindahlah ke online seperti itu. Kita coba pakai kita jualan di Shopee atau Tokopedia atau yang lainnya, atau kita buat website sendiri bisa. Kemudian perilaku wirausaha sebagai pemimpin. Nah, misalkan kita menjadi pemimpinnya, kita yang punya produknya, apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, berani mengambil keputusan. Misalkan ada pasarnya sudah besar, berarti kita harus mengambil keputusan untuk produksi lebih banyak lagi, atau supply barangnya itu lebih banyak lagi, misalkan seperti itu. Kemudian yang kedua, berperilaku sesuai nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi jangan sampai kalian berjualan atau sebagai pemimpin itu tidak sesuai norma dan nilai yang bertentangan dengan masyarakat. Kemudian membuat karyawan tenang dan nyaman dalam melaksanakan tugas. Jadi kita harus membaur juga dengan karyawan-karyawannya. Jangan mentang-mentang jadi pemimpin atau bos, nanti kita seenaknya. Nanti karyawannya kabur ya kalau kayak gitu. Kemudian mempunyai karisma sebagai pemimpin. Jadi pemimpin itu harus bisa mengorganisir karyawan-karyawannya, kemudian menempatkan dirinya itu seperti apa, harus bisa. Kemudian berjiwa besar. Berjiwa besar seperti apa, nak? Jika kamu punya sebagai pemimpin nih dalam usaha kamu, misalkan lagi penjualan down semua, kita harus berjiwa besar, harus lebih besar daripada karyawan-karyawan kita. Kalau kita ciut dulu, otomatis karyawan-karyawannya juga ciut, seperti itu. Dan disiplin itu dilakukan berulang-ulang kali setiap hari. Contohnya, kita yang pertama pemasaran produk ya. Pemasaran produk kalau hanya satu kali dalam 1 bulan, orang melihatnya, oh ini sudah ada produksi lagi, kan seperti itu. Itu harus lebih disiplin. Kemudian perilaku wirausaha dalam pekerjaan. Yang pertama, orientasinya pada tujuan. Jadi benar-benar tujuannya itu apa, harus dikeluarkan terlebih dahulu. Kemudian bekerja dengan baik, selalu ingin cepat menyelesaikan pekerjaannya. Nah, jangan kalau berwirausaha untuk upload suatu produk itu kalau ditunggu-tunggu besok aja, oh produksinya besok saja, lama-lama kamu oleh pesaingnya itu, jadi nanti akan terlambat seperti itu. Kemudian tuntas dalam pekerjaan, harus sampai tuntas ya pekerjaannya. Kemudian kreatif dan inovatif dan selalu menyukai tantangan. Yang ketiga, perilaku wirausaha dalam menghadapi resiko. Nah, dalam menghadapi resiko yaitu yang pertama, harus mengevaluasi
risiko dan dampaknya. Bila mengambil suatu keputusan dalam berwirausaha, harus dievaluasi risikonya apa sih, dampaknya apa sih. Kemudian yang kedua, mencari keputusan yang cepat dan tepat. Jadi jika ada resiko atau dampak sesuatu, jadi ambil keputusan yang cepat dan tepat. Yang ketiga, tidak takut menghadapi resiko. Resiko itu dalam berwirausaha pasti akan ada, tapi kita harus menghadapi itu. Waspada dalam tanggap terhadap segala sesuatu. Nah, ada beberapa usaha yang sering gagal. Nah, menurut Zimmer, faktor-faktor yang menyebabkan wirausaha gagal dalam menjalankan usaha barunya yaitu ada beberapa. Yang pertama, tidak kompeten dalam manajerial itu. Kemudian yang kedua, kurang berpengalaman baik dalam kemampuan mengkoordinasi keterampilan mengelola sumber daya manusia maupun kemampuan mengintegrasi operasi perusahaan. Jadi kita juga harus belajar mengkoordinasikan sesuatu, kemudian manajerial atau mengelola sumber daya. Gimana sih pekerja kita misalkan nyaman dalam bekerja seperti itu. Kemudian dalam mengintegrasikan operasional perusahaannya juga harus baik. Kemudian yang ketiga, kurang dapat mengendalikan keuangan. Contoh, misalkan keuangan perusahaan atau itu disatukan dengan uang pribadi, misalkan seperti itu. Nanti akan hancur, nggak tahu ya pengeluaran pribadinya itu yang mana, untuk usaha itu yang mana. Jadi harus benar-benar dipisah, itu tipsnya. Yang keempat, gagal dalam perencanaan. Nah, perencanaan yang baik itu sangat penting. Jadi produknya itu harus apa, materialnya itu ambilnya dari mana, prosesnya itu seperti apa, pangsa pasarnya itu seperti kemana, itu harus jelas dalam perencanaan dulu. Kemudian yang kelima, lokasi yang kurang memadai. Nah, misalkan lokasinya itu tidak banyak orang lain tahu misalkan, atau bukan di keramaian, itu sangat berpengaruh juga. Walaupun sekarang kita bisa memanfaatkan dengan online untuk lokasi. Kemudian yang keenam, kurangnya pengawasan peralatan. Nah, pengawasan peralatan, misalkan kita membuat produknya itu perlu alat yang besar, perlu alat khusus untuk alat produksi. Itu harus benar-benar ada pengawasan peralatan. Karena kenapa? Nanti kalau ada kesalahan teknis yang dilakukan oleh karyawan kita, kemudian salah, nanti ada alat-alat yang fatal. Nah, itu perlu adanya pengawasan. Kemudian yang ketujuh, sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha. Jadi dalam berusaha kita harus mencintai usahanya itu sendiri. Jadi dalam berwirausaha harus kita senang dulu, harus punya jiwa berwirausaha. Jadi kita akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Yang kedelapan, ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan. Gitu. Kemudian next, faktor keberhasilan wirausaha. Nah, kenapa sih ada beberapa banyak perusahaan itu yang berhasil? Yang pertama, tipsnya memiliki ide atau visi bisnis yang jelas itu ya. Kemudian kemauan dan keberanian untuk menghadapi resiko baik waktu dan uang. Kemudian yang ketiga, membuat perencanaan usaha, mengorganisasikan dan menjalankannya dengan baik. Yang keempat, mengembangkan hubungan baik dengan mitra usaha maupun dengan semua pihak yang terkait dengan kepentingan perusahaan. Jadi segala sesuatu, baik itu ke customer, kemudian mitra usahanya yang lain, itu harus punya hubungan
manajemen yang baik. Adanya perencanaan yang tepat dan matang serta dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudian adanya komitmen yang tinggi dalam usaha untuk mencapai tujuan dan prestasi. Jadi semua yang menjadi yang menjadi ruang lingkup di sana, misalkan karyawan, pemimpin, kemudian bagian produksi, itu harus punya komitmen yang tinggi untuk menjalankan usaha. Adanya dana yang cukup untuk usaha itu harus benar-benar diperkirakan. Kemudian yang terakhir, adanya sumber daya manusia yang handal dan teknologi yang tinggi. Oke, dalam berwirausaha kalian harus punya mimpi besar dan melangkahlah mulai hari ini. Itu saja dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.